Di usiamu yang baru 8 tahun, kita pernah harus berpisah. Jangan sakiti hatinya, karena kalau kamu menyakitinya, itu akan melukai hati ibunya. Ketika puncak bahagia bertautnya cinta, Jalaluddin El Rumi dan Syifa Haju akan segera ditutup lewat pesta serba private yang akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Lagi-lagi sang ayah musisi Ahmad Dhani kembali membuat geger jagat maya. Setelah emosinya meledak karena tersulut tangis putrinya di momen pernikahan El Rumi yang diduga dipicu oleh testimoni Maya Estianty yang dituding Dhani syarat sindiran drama masa lalunya. Tanpa tedeng aling-aling, Dhani beraksi dengan memposting kalimat pembelaan dengan mengulik alasan mengapa ia menjatuhkan talak 3 hingga membongkar dugaan cinta terlarang mantan istrinya itu dengan salah satu pemilik TV swasta. Luapan emosional Dhani kembali pecah saat ia memposting potongan salinan diduga putusan cerainya dengan Maya lengkap dengan tanda tangan yang dibubuhkan. Postingan itu bikin penasaran netizen karena Dhani membubuhkan caption. Wartawan sabar dulu ya, ini saya lagi mau nemenin Alisa lahiran. Nemenin suami Al siap siaga. Tulis Dhani. Perihal postingannya gimana Pak Desa? No comment. Yang pasti jangan merusak hari bahagia dengan komentar yang enggak ya gitu. Entah hanya ingin membuat netizen dan juru warta penasaran atau benar-benar akan kembali secara terbuka menyerang Maya. Sejak sore kemarin, ayah dari Al Ghazali ini sempat santer dikabarkan akan menggelar jumpa pers. Tapi kabar jumpa pers yang sudah beredar dan ditunggu juru warta ini hingga dini hari tadi tak pernah dipenuhi Ahmad Dhani. Ya nanti jumpa pers besok jumpa pers besok. Jam berapa Pak De? Di mana? Batalnya preskon yang semula akan digelar bisa jadi karena Dhani tengah fokus menunggu kelahiran cucu pertamanya dari rahim sang menantu Alisa Dagise. Atau boleh jadi si sulung Al melarang sang ayah untuk menggelar preskon karena hanya akan membuat keruh suasana dua momen bahagia, yakni momen menunggu lahiran sang cucu dan momen pesta penghujung bahagia El dan Syifa di Bali. Udah sama Syifa nikah, udah lega lah, udah pecah. Tinggal satu lagi yang belum, yaitu Alisa yang lahirin. Doain aja mudah-mudahan lahir selamat ya. Ya, ketika Dhani muncul mengulik luka lama dengan mantan istrinya Maya Estianty lewat postingan syarat tudingan minor di saat dua putranya tengah melewati hari bahagia. Tindakan itu justru menjadi bumerang bagi dirinya. Beberapa fakta justru dikulik netizen terutama soal polemik talak 3 yang diungkap Dhani. Salah satu pemilik akun bernama Stakov bahkan mengungkap fakta bahwa pengadilan justru mengabulkan talak 1 Bain Sugro atas gugatan Maya. Sementara terkait tudingan jika Maya bermain api dengan lelaki lain yang disebut Dhani sebagai salah satu pemilik stasiun televisi, tudingan itu justru dianggap terbantahkan lantaran majelis hakim justru menyatakan tidak ada yang mengarah kepada terjadinya nusyus penggugat kepada tergugat. Dan seolah ingin menuding sebaliknya, akun tersebut mencatut nama presenter Tamara Geraldine yang pernah memberi kesaksian jika dirinya pernah mendengarkan langsung pernikahan Siri Dhani. Menurut akun tersebut, pengakuan itu terlontar di kediaman Melly Goeslaw sekitar tahun 2006 silam. No comment ya, gak usah mancing. Sejauh ini dukungan netizen memang terbelah. Ada yang tak tega melihat nasib Putri Ahmad Dhani inisial S yang mulai beranjak dewasa ikut dirujak netizen. Ada pula yang menuding jika Dhani terlalu reaktif hingga terkesan menutupi aib masa lalunya karena sudah meninggalkan Maya demi wanita lain yang kini menjadi istrinya Mulan Jamila. Safea sekarang seperti apa Pak De? Aman. Pak De di Bali. Ada trauma nggak Pak De? Safea? Di Bali. Enggak.
Saat perang dingin Dani dan Maya kembali memanas, netizen kembali mengulik percakapan lama Al-Ghazali dengan pesinetron Natasha Wilona. Di momen itu, Al mengungkap pengalaman getir di masa lalu saat ibu dan ayahnya bercerai. Selain sulit bertemu sang bunda, ia juga mengaku tak akan melupakan momen getir pada September 2008 silam, ketika ibundanya harus memanjat pagar dan merayakan ultahnya hanya dengan sebuah korek api. Itu momen paling sedih sih menurut aku dan terharu. Jadi bunda nggak boleh ke rumah, terus akhirnya bunda manjat pagar tuh lagi ulang tahunku tuh. Dia cuman nggak bawa kue, cuma bawain korek. Dan itu kayak happy birthday. Bunda tuh bener-bener nangis gitu. Bukan hanya pengalaman getir perceraian yang masih begitu membekas, Al juga bisa berjiwa besar dan mau menerima kehadiran adik sambungnya setelah diberi nasihat sang bunda. Dulu pas kelahirannya adikku yang cewek, itu aku nggak terima banget. Terus aku akhirnya datang ke bunda, terus bunda aku malah bilang nggak bisa, itu adik kamu, darah daging kamu, semua tuh kan dari papa kandung kan. Jadi itu adik kandung kamu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya udah di situ mulai aku kayak bisa menerima. Dan ketika luapan emosi Ahmad Dhani tengah mendidih, putra keduanya El Rumi dan menantunya Syifa Haju justru sudah terbang ke Pulau Dewata, Bali menggunakan pesawat pribadi bersama ayah sambungnya Irwan Musri dan Maya Estianty. El dan Syifa disebut-sebut akan menggelar pesta serba private hanya dihadiri keluarga, kerabat, dan sahabat dekat di villa milik ayah sambungnya tersebut. Sejumlah sahabat El dan Syifa seperti Rebecca Klopper, Elina Jork, hingga Jennifer Koppen juga sudah berada di sana. Pada sebuah cuplikan video yang beredar, El, Syifa, dan sahabatnya bahkan sudah menghabiskan waktu malam santai mereka dengan bernyanyi dan berdansa. Pesta El dan Syifa sendiri kabarnya tak akan dihadiri sang kakak Al-Ghazali yang tengah menunggu proses persalinan normal sang istri Alisa Dagise di sebuah rumah sakit Jakarta. Bahkan pada postingannya, sang ayah Ahmad Dhani juga mengaku tengah fokus menunggu kelahiran cucu pertamanya. Jadi baik Dhani maupun Al diperkirakan akan absen di pesta penutup hari bahagia bertautnya cinta El dan Syifa. Ke Bali? Enggak ya? Loh katanya mau sehari. Nggak tahu deh, belum keluar nggak bisa. Iya. Tidak keluar. Soalnya dia ini kan melahirkannya normal, jadi mau nggak mau suami standby. Minggu sih nggak tahu ya, mungkin sebelum Mei kayak minggu depan lah. Iya, bunda kan bilang 2 minggu dari kamu ngomong kepala di bawah. Di bawah. 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Dokter juga bilang sih pokoknya kayaknya nggak nyampe Mei. Iya, makanya kalau bisa jadi udah kontraksi palsu. Udah sih, kemarin kayak per 2 jam tapi udah habis hilang lagi, habis itu nggak ada lagi. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.